Dipersilahkan untuk berdiri sebentar. Kami rindu untuk menyambut saudara. Ada di bagian tengah atau sebelah kiri, sebelah kanan? Ya, baik, tidak ada. Kita akan langsung masuk dalam firman Tuhan. Saudara, saya akan menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan daripada Tuhan. Saudara, mulai dari hari Sabtu saya berdoa kepada Tuhan, apa yang Tuhan inginkan untuk disampaikan kepada jemaat di tempat ini. Hari Sabtu Tuhan belum berbicara. Sampai malam, Sabtu malam pun Tuhan belum berbicara. Kemudian Tuhan, saya bilang, apa yang Tuhan mau sampaikan? Ya, sudah, Tuhan bilang, kamu tidur saja, nanti saya bangunin. Saudara, Tuhan bangunkan saya 3:30 subuh tadi. Dan disitulah Tuhan berbicara banyak. Dan ini yang saya catat untuk disampaikan, ya. Dan ini tentunya pertama-tama untuk diri saya dan juga untuk kita semuanya. Saudara, tema pada malam firman Tuhan untuk malam hari ini adalah perlunya stamina rohani yang kuat di hari-hari yang terakhir. Nah, saudara, yang pada bagian yang pertama, saudara, Tuhan menyadarkan kepada kita semua bahwa pada saat ini kita hidup, ya, bukan hanya pada abad yang terakhir atau pada tahun-tahun yang terakhir, tetapi Tuhan mengatakan bahwa kita sedang hidup di hari-hari yang terakhir. Nah, kita akan melihat dari beberapa ayat, saudara, yang meneguhkan akan hal ini. Kita mulai dengan Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saudara, kalau dalam pengamatan saya ada begitu banyak orang yang tidak menyadari saat mana kita sedang hidup. Mari kita lihat dulu di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kita akan membaca dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Ya, 17 atau sampai ayat 20 saja, ya. 16 juga boleh, ya. Mulai dari 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita baca sama-sama. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan kumpalan-kumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Nah, saudara, sebenarnya ada begitu banyak pernyataan daripada Tuhan melalui firman-Nya, baik di dalam Injil, ya, baik itu Injil Matius, Markus, Lukas, juga di Kisah Para Rasul, dan juga di bagian-bagian lain, khususnya kitab Wahyu, yang sebenarnya sudah memberikan tuntunan kepada kita untuk mengetahui, paling tidak, saudara, kita bisa memperkirakan kita ini sedang di dalam fase waktu yang mana, berkaitan dengan kedatangan daripada Tuhan. Saudara, begitu jelas melalui ayat-ayat yang tadi kita baru baca. Ini merupakan satu nubuatan daripada Nabi Yoel yang kemudian diulang kembali atau disebutkan kembali oleh, dalam hal ini, Rasul Petrus, ya, ketika terjadi hari Pentakosta. Lalu di situ ada banyak ya, sanggahan-sanggahan, khususnya dari kalangan orang Yahudi yang merasa heran, ya, tentang peristiwa dari hari Pentakosta itu, di mana para pengikut Yesus itu mulai berkata-kata di dalam bahasa-bahasa yang ada di antara mereka yang mengetahui bahasa itu, dan mereka mengatakan ini aneh, bahwa mereka tahu persis bahwa para pengikut Yesus yang waktu itu sedang berkumpul adalah orang-orang
dari entah dari daerah Yerusalem, dari Galilea, pokoknya dari negeri Israel sendiri. Tetapi anehnya mereka bisa berkata-kata di dalam bahasa-bahasa yang ada di dalam dunia. Ada yang berkata dalam bahasa Arab, ya, bahasa Kirene dan macam-macam bahasa. Dan mereka tahu persis ini orang dari Israel, kenapa bisa berbahasa-bahasa yang lain. Ya, padahal mereka sendiri, maksudnya para pengikut Yesus termasuk rasul-rasul itu, mereka sendiri tidak tahu apa sebenarnya yang mereka sedang perkatakan. Ya, isi daripada apa yang mereka ucapkan itu ternyata pemuliaan, ya, penyanjungan, pengagungan daripada Tuhan, dan juga tentang Mesias. Nah, seperti hal itu kemudian mereka, khususnya orang-orang Yahudi yang tadi merasa tidak percaya, mereka menuduh mereka bahwa mereka sedang mabuk. Tetapi Petrus mengadakan pembelaan di dalam hal ini, dan di situ oleh tuntunan daripada Roh Kudus diingatkan tentang apa yang pernah dinubuatkan oleh Nabi Yoel, yaitu tentang hari-hari yang terakhir. Nah, tapi kalau kita lihat saudara, khususnya dari ayat yang ke-20, ya memang sebenarnya pencurahan daripada Roh Kudus itu sudah dimulai sekitar 2000 tahun yang lampau, yaitu tepatnya pada hari Pentakosta sampai dengan saat ini, apalagi menjelang kedatangan Tuhan pada hari-hari yang terakhir. Kalau kita lihat dari apa yang dinubuatkan oleh Yoel yang kemudian diucapkan kembali oleh Rasul Petrus, saudara, kita bisa bagi menjadi dua di sini, yaitu dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Itu merupakan satu tanda tentang hari-hari terakhir, yaitu adanya pencurahan Roh Kudus, dan juga sekaligus begitu banyaknya karunia-karunia daripada Roh Kudus yang terjadi. Dan antara lain di sini karunia-karunia atau pengalaman-pengalaman supranatural. Seperti di situ ada orang-orang yang dipakai untuk bernubuat, lalu ada penglihatan-penglihatan, kemudian ada mimpi, ya, dan sebagainya. Dan kalau saya perhatikan saudara, khususnya pada dekade yang terakhir ini, ya memang dari dekade-dekade yang lampau saudara sudah ada tentang nubuatan, tentang mimpi, penglihatan, roh seseorang yang diangkat, dikasih lihat surga dan neraka, ada, tapi hanya beberapa. Tapi belakangan saudara, hari-hari ini, belakangan ini ada banyak sekali yang mengalami saudara. Entah itu mendapat penglihatan, lalu kemudian mimpi, dan juga orang yang anak-anak Tuhan yang rohnya diangkat untuk dikasih lihat surga dan neraka. Ada yang dikasih lihat tentang apa yang akan terjadi pada hari pengangkatan, lalu apa yang terjadi pada masa antikris dan lain sebagainya. Ya, ada banyak saudara, ada yang anak kecil, anak remaja, ada orang orang-orang yang dewasa, ada yang berstatus hamba Tuhan, ada juga jemaat biasa saudara. Ya, yang mengalami pengalaman-pengalaman supranatural. Dan ini sebenarnya dengan makin banyaknya karunia-karunia yang bekerja, pengalaman-pengalaman supranatural yang terjadi, itu sebenarnya meneguhkan bahwa ini adalah hari-hari yang terakhir, menjelang kedatangan daripada Tuhan. Di samping itu saudara, di dalam ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20, di situ juga disebutkan sebagian kecil daripada tanda-tanda tentang hari-hari yang terakhir ini, sebelum dikatakan datangnya hari Tuhan yang besar dan mulia itu. Dan kalau kita perhatikan, antara lain sebenarnya saudara, tanda-tanda ini juga sudah disebutkan oleh Tuhan Yesus, baik dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan kemudian juga saudara bisa temukan itu di dalam kitab Wahyu. Kalau kita lihat dalam ayat 19 di sini disebutkan di mana ya melalui firman ini sebenarnya ini Tuhan sudah berkata atau menyampaikan ini melalui Nabi Yoel. Dia berkata seperti ini, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, yaitu maksudnya di langit, dan juga tanda-tanda di bawah, yaitu di bumi. Dan dirinci sedikit saudara, walaupun tidak komplit di sini, antara lain ada darah, api, gumpalan-gumpalan asap. Lalu matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Dan sesungguhnya entah saudara
sadar atau tidak, sebenarnya ini sedang terjadi, sudah dan sedang terjadi. Sebagai contoh saudara tentang tanda-tanda di bawah, ya, tanda-tanda yang dikatakan tentang darah, api, gumpalan asap, itu sudah di dalam tahun-tahun terakhir ini terjadi. Darah itu berbicara apa? Yaitu penyiksaan, peperangan, pembunuhan dan lain sebagainya. Nanti saya akan lebih perjelas di dalam Wahyu pasal yang ke-6. Dan api, saudara, ada begitu banyak peristiwa-peristiwa di mana di situ saudara ada banyak api, kebakaran, ya. Lalu ada di beberapa tempat saudara ada fenomena alam yang janggal, saudara, di mana memang ada api, saudara, turun dari langit. Itu ada di bagian Amerika Selatan. Terjadi di situ bukan biasanya tornado, saudara. Tornado itu adalah berupa angin, tapi ini ada tornado api. Ini pernah terjadi di beberapa tempat. Lalu apalagi gumpalan-gumpalan asap ini bisa terjadi, ya, terjadinya kebakaran hutan, ya, yang makin marak saja di Indonesia, ya, di bagian Kalimantan, Pekanbaru dan lain sebagainya, ya, yang belakangan ini juga penuh dengan asap, saudara, sehingga mengganggu penerbangan, orang juga pada sakit, infeksi atau peradangan saluran napas bagian atas. Dan kemudian juga ada beberapa tanda-tanda di langit. Apa itu? Ayat 20 dikatakan, matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Ini apa yang dimaksud? Sebenarnya saudara, ini adalah berbicara mengenai gerhana matahari. Dan saudara, ada satu fenomena yang boleh dikatakan aneh, saudara. Ya, ini pernah juga saya sampaikan bahwa di tahun 2014 dan 2015 ini terjadi 2014 terjadi 2 kali gerhana bulan total dan juga 2 kali gerhana matahari parsial. Dan yang 2, saudara, yaitu gerhana bulan total dan gerhana matahari parsial ini sudah terjadi. Entah dari saudara ada yang tahu atau tidak, tapi sebenarnya sudah terjadi ini, saudara. Ya. Dan yang aneh, saudara, khususnya gerhana bulannya, gerhana bulan itu baik yang disebut, saudara. Nah, ini kalau dikatakan dan bulan menjadi darah, dulu saya juga tidak mengerti apaan ini bulan menjadi darah. Tapi ini sebenarnya berbicara tentang gerhana bulan total. Kenapa disebut bulan menjadi darah? Sebenarnya ini istilah yang umum juga pakai, ya, bulan darah, ya, blood moon. Ya, itu istilah umum sebenarnya, saudara. Kenapa disebut blood moon? Kenapa gerhana bulan total disebut blood moon atau bulan berdarah? Karena saudara, kalau saudara lihat, memang saudara sangat disayangkan pada waktu gerhana bulan yang baru saja terjadi pada akhir bulan April, itu memang tidak bisa disaksikan di Indonesia, tapi Papua bisa melihat, ya. Karena kan jamnya lebih duluan mereka. Ya, saya itu sebenarnya sudah diberitakan di liputan 6, saudara, di televisi, jam-jam tentang terjadinya gerhana bulan total ini. Kalau di Indonesia bagian barat itu memang tidak bisa lihat karena masih sore, masih terang. Kalau sebenarnya di wilayah Sulawesi Tengah itu atau di wilayah Indonesia bagian tengah itu terjadinya sebenarnya jamnya 5:30 sampai 6:30. Tapi saya lihat pada waktu itu, ya, saya lihat-lihat, saudara, 5:30 itu masih terang banget, ya, di Palu, dan menjelang jam 6 itu mendung, saudara, jadi tidak bisa lihat apa-apa. Tapi kemudian teman di Papua mengatakan kita bisa melihat, ya, apalagi di Australia bagus sekali, saudara, gerhana bulan totalnya mereka bisa lihat, termasuk blood moon-nya atau bulan menjadi merah. Maksudnya begini, saudara, ketika terjadi gerhana bulan total, ya, begitu dia gelap sama sekali, pada saat matahari, maksudnya bulan muncul untuk pertama kalinya itu berwarna merah seperti darah. Karena itu disebut, orang awam sering menyebutnya bulan darah, ya, atau bulan berdarah. Ini maksudnya, saudara. Dan yang aneh lagi, saudara, gerhana bulan, ya, yang terjadi baik pada tahun 2014 dan 2015 nanti, itu bisa anehnya jatuh tepat pada hari-hari raya orang Yahudi, ya, yang barusan, saudara, ya, yang akhir April itu, yaitu terjadi gerhana bulan itu terjadi pada hari raya
Paskah, tapi Paskahnya orang Yahudi, bukan Paskahnya orang Kristen. Paskah orang Yahudi yang sering disebut Pesak atau bahasa Inggrisnya Passover, itu terjadi selisih beberapa hari sebelum hari Paskahnya orang Yahudi. Ya, tidak salah itu hari Selasa, saudara, yang lalu itu. Dan nanti saudara, nanti tahun 2014 akan terjadi lagi gerhana bulan total, itu akan jatuh persis pada hari raya Pondok Daun. Begitupun juga nanti 2015 akan terjadi 2 kali lagi gerhana bulan total, ya, yang menghasilkan bulan darah, yaitu lagi-lagi jatuh pada hari raya Paskah orang Yahudi, dan kemudian bulan akhir dari September, karena itu maju tanggalannya, itu pada hari raya Pondok Daun juga. Saudara, apakah ini kebetulan? Tidak. Ini sudah di-planning oleh Tuhan, seperti apa yang dikatakan dalam ayat 19, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah bumi. Tuhan, kok aneh? Kok bisa anehnya gerhana mataharinya gerhana bulannya bukan hanya 2 kali, tapi yang aneh itu kok bisa jatuhnya persis pada hari-hari raya orang Yahudi. Ini bukan kebetulan, tapi Tuhan memang sudah merencanakan. Dan bukan hanya itu, tadi sudah dikatakan bahwa tanda-tanda baik yang di langit maupun yang di bumi ini, dikatakan semuanya itu terjadi sebelum datangnya hari Tuhan, yaitu pada hari-hari terakhir. Jadi ini saudara, bagian daripada Alkitab ini menegaskan kepada kita bahwa kita ini sedang hidup di hari-hari terakhir, saudara. Bukan hanya tahun-tahun terakhir atau abad-abad terakhir menjelang kedatangan Tuhan, tidak. Hari-hari terakhir. Nah, mari saudara, saya ajak sekarang kita melihat di dalam Wahyu pasal 6, ya. Dulu saya sudah pernah bahas Wahyu pasal 6, yaitu tentang pembukaan 6 meterai. Dan khususnya apa yang terjadi pada bulan-bulan terakhir ini adalah penggenapan daripada pembukaan meterai yang ke-5 dan yang ke-6. Nah, saudara mesti hafal ini tentang 6 meterai. Meterai pertama apa? Saudara, ketika meterai pertama dibuka, apa yang datang? Kuda hitam dan kuda putih, ya, kuda putih dan penunggangnya. Ini berbicara apa? Ini adalah, ya saudara, walaupun orangnya, si antikrisnya belum muncul, tetapi roh antikrisnya sudah ada. Ya, nabi palsu dan lain sebagainya. Sebenarnya ini sudah beroperasi. Ya, sudah ada. Kalau saudara bisa lihat situasi politik belakangan ini, saudara, dikendalikan oleh apa yang namanya antikris. Ya, nabi palsu. Ya, saudara akan bisa lihat, saudara, kalau saudara mengikutinya. Kemudian pembukaan meterai kedua, yaitu kuda merah padam dengan penunggangnya, yaitu peperangan. Nah, ini sudah juga, ya, khususnya tahun-tahun yang lampau ada peperangan, ya. Kemudian kerusuhan, kekacauan dan lain sebagainya. Ya, peperangan memang tahun-tahun terakhir ini belum ada peperangan skala besar, ya, tapi skala kecil-kecilan, khususnya di daerah Syria, ya, dan sekitarnya. Dan juga di beberapa tempat yang lain ada begitu banyak bentrok, kerusuhan dan lain-lainnya. Ya, ini yang sedang ditunggu-tunggu pecahnya Perang Dunia yang ketiga. Kemudian kuda hitam, ya, kuda hitam dan penunggangnya. Itu meterai yang ketiga. Ini kita sudah lihat juga, ini sudah dan sedang dan masih lagi akan terjadi, yaitu kekacauan ekonomi, kehancuran daripada ekonomi. Kita sudah bisa melihat khususnya tahun-tahun yang lampau ada begitu banyak, ya, negara-negara yang kolaps ekonominya, ya, dan terjadi kekacauan dalam hal ini. Yang belakangan ini negara apa, ya, bagian dari negara Rusia, ya, yang sekarang mau dicaplok oleh Rusia ini, itu juga terjadi kolaps daripada perekonomiannya. Kemudian meterai yang keempat adalah kuda hijau kuning dengan penunggangnya. Itu berkaitan dengan penyakit, wabah dan lain sebagainya. Dan sekarang yang belakangan yang paling, ya, yang paling akhir ini, saudara, sedang terjadi wabah virus corona, ya, di Saudi Arabia. Dan ini sangat berbahaya, saudara. Ini belum ada obatnya. Dan yang paling berbahaya masalahnya, saudara, penduduk negeri kita ini sering ke Saudi Arabia, saudara, dan jumlahnya bukan sedikit.
Ya, ini di Saudi Arabia sedang berjangkit virus corona ini. Ya, ini dengan adanya orang yang lalu lalang ke Saudi Arabia, bisa-bisa virus corona ini masuk ke sini, saudara. Dan itu belum ada obatnya, saudara. Nah ini, ya, dan ada banyak sudah orang yang tewas oleh karena virus ini. Kemudian, ya kalau kita lihat di dalam sekarang pembukaan materai yang kelima, ya, itu di dalam Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan pengenapan nubuatan Yoel ini. Ya, pada Wahyu pasal 6 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-11 itu tentang pembunuhan. Ya, penganiayaan plus pembunuhan daripada orang-orang percaya. Dan ini sekarang saya perhatikan setiap hari, saudara, saya buka internet itu, saudara, ada begitu banyak laporan-laporan foto tentang pembunuhan orang-orang percaya. Sangat mengerikan dan sangat sadis. Saudara, kita membaca dari ayat yang ke-9. Ini, saudara, dari sini kita bisa tahu bahwa ini sedang terjadi. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Sedikit waktu lagi, saudara garis bawahi. Hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Saudara, kalau saudara rajin melihat di internet, ya, berita-berita saat ini yang paling parah adalah di daerah Afrika. Ya, di daerah Nigeria seperti Boko Haram itu beberapa bulan yang lalu, saudara, mengerikan sekali, fotonya dipajang, saudara. Kita bisa lihat di situ. Saudara, ada sebuah gereja yang dibakar itu lagi beribadah, saudara. Saudara, yang saya lihat fotonya mengerikan, itu orang sudah angus hitam, saudara. Kelihatan ada 100-an lebih, saudara. Lihatnya begini. Yang baru 2 hari terjadi, saudara, 2 hari yang lalu. Saya sudah 1 minggu pergi ke Medan dengan adanya acara camp perempuan. Saya nggak buka-buka internet, saudara. Saya buka waktu saya balik sini. Ya, ini penggenapan daripada materai yang ke berapa? Yang kelima ini, saudara. Saudara, ada kasihan, saudara, dan ini perlu saudara doakan, ya. Saudara, ada satu keluarga, ya, keluarga hamba Tuhan di Syria. Saya pikir di Syria sudah nggak ada orang percaya, tapi ternyata ada beberapa orang Kristen yang masih bertahan di sana, termasuk ada beberapa hamba Tuhan yang bertahan di sana untuk memberitakan Injil. Jangan kira Syria itu hanya negeri Islam. Ada orang-orang Kristen di sana, tapi sudah banyak yang dibunuhin, saudara. Khususnya anak-anak. Sudah mungkin 10 ribuan lebih anak-anak yang dibunuh. Ngeri, saya juga pernah lihat foto-fotonya. Ngeri sekali, saudara. Ya, itu 1 tahun yang lampau. Yang barusan ini, saudara, jadi saudara hamba Tuhan ini pergi, ya. Baru terjadi 2 hari yang lalu, tidak salah hari Minggu ini. Saudara, minggu yang lalu terjadi, dia pergi untuk memberitakan Injil. Ya, di situ dia punya 4 anak. Ya, anak umur 12 tahun yang paling tua, lalu ada 3 anak kecil lagi. Saudara, apa yang terjadi waktu hamba Tuhan ini pulang? Dia menemui 4 anaknya sudah bersimbah darah dan meninggal dunia. Rupanya dibunuh ketika hamba Tuhan ini atau orang tuanya pergi memberitakan Injil. Saudara, kasihan, ya, seperti inilah. Tapi ini penggenapan daripada firman Tuhan, bahwa ada orang-orang percaya yang memang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk mati syahid. Oleh karena Injil, oleh karena kebenaran daripada Tuhan. Kalau ini anak-anaknya yang dibunuh karena orang tuanya memberitakan Injil. Seperti ini di Syria. Lalu baru ini juga sudah 1 bulan, sudah 2 bulan saudara berlangsung. Saudara, ini yang terus didengungkan untuk minta dukungan doa. Ada 234 anak-anak remaja putri usia dari sebuah sekolah SMP negeri yang ada di Boko Haram. Itu diculik, saudara. Ya, 234 anak, cuman anak ceweknya saja, saudara. Cowoknya tidak.
Dan sampai sekarang mereka belum kembali, saudara. Dan banyak orang tua mereka yang saat ini sedih, saudara, karena anaknya sudah 2 bulan ini tidak kembali dan tidak tahu apa nasib mereka, saudara. Dan anak-anak ini, saudara, kita tahu bahwa di Nigeria itu banyak orang Kristennya. Dan yang diculik 234 remaja putri ini, saudara, sebagian besar adalah remaja putri Kristen. Saudara, mereka diculik oleh kelompok militan. Dan saudara, mereka dijual dengan harga $12 satu remaja, menjadi istri-istrinya para militan, saudara. Saudara, ini saudara yang perlu saudara, nanti kalau saudara ingat doakan, saudara, ya. Kita nggak tahu nasib mereka. 234 anak-anak remaja putri usia SMP hilang lenyap, diculik, entah masih hidup, entah diapakan, kita nggak tahu. Dan mayoritas sebagian besar adalah anak-anak Kristen. Ini yang terjadi, saudara, di dunia saat ini. Mungkin saudara tidak mengikuti ini, saudara. Tapi ini, saudara, dari apa yang kita lihat ini, saudara, ini sebenarnya penggenapan daripada firman Tuhan dan meneguhkan bahwa ini adalah hari-hari yang terakhir. Lalu soal tadi tanda-tanda di langit, saudara, ini merupakan pembukaan daripada meterai yang ke-6. Ya, kita baca dari ayat yang ke-12, dikatakan, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah apa yang terjadi ketika meterai ke-6 dibuka, gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam. Ini adalah gerhana matahari, dan bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah, seluruhnya bagaikan darah. Ini adalah waktu terjadinya gerhana bulan total. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Saudara, entah saudara tahu atau tidak, ini sedang terjadi pada minggu yang terakhir ini, saudara. Ya, saudara, soal tadi gempa bumi ini dalam waktu sebelum, ya, 1 minggu sebelum kita ke Medan, saudara, itu banyak sekali terjadi. Ya, bukan hanya itu, saudara, sebelum-sebelumnya juga beruntun, saudara, terjadi gempa. Ya, yang terakhir itu kemarin saya buka, ini gempa yang terakhir terjadi di Meksiko, 6,4 skala Richter. Saudara, ada jembatan yang sangat panjang 30 meter, saudara, hancur total. Dan yang fatal, saudara, di Pakistan terjadi aneh, saudara, cuma 4, saudara, 4,2 atau 4,4 skala Richter. Tetapi masalahnya lama, saudara. Hati-hati, jangan anggap enteng. Cuma 4 skala Richter. Ini yang terjadi barusan di 2 hari yang lalu di Pakistan, 4, sekian skala Richter, tapi lamanya 1 menit, saudara. Biasanya gempa itu kan cuma berapa detik, saudara. Ini 1 menit. Dan apa yang terjadi, saudara? Ada beberapa orang yang tewas. Padahal gempanya cuma 4 komaan, saudara. Tapi masalahnya lama. Jadi jangan, dan gempanya ini hanya superficial saja. Nah, ini yang terjadi, saudara. Ya, ini yang berita-berita yang terakhir tentang hal bencana-bencana. Dan tadi disebutkan kembali soal itu tadi matahari menjadi gelap dan bulan menjadi seperti darah. Nah, itu berbicara tentang gerhana bulan total yang sudah terjadi pada akhir April yang lalu. Lalu apa lagi? Dikatakan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi. Saudara, seminggu ini, saudara, terjadi gunung-gunung berapi menjadi aktif. Ya, antara lain di Indonesia, Gunung Merapi, Gunung Slamet, yaitu semuanya di Jawa Tengah, kemudian Gunung Bromo, dan yang baru saja tadi, saudara, sebelum saya berangkat saya buka, saudara, Gunung Ijen. Ya, saat ini juga sedang aktif, dan yang bahayanya, saudara, masalahnya dia mengeluarkan asap yang beracun. Aduh, kasihan juga ini penduduk Jawa Timur, saudara. Kalau cuman asap-asap abu saja tidak masalah. Ini masalahnya, ini asapnya itu asap beracun. Nah, ini. Lalu juga satu gunung lagi di daerah Sulawesi, yaitu Soputan. Lalu juga Gunung Sinabung, saudara, saya pikir sudah selesai. Ternyata waktu kita ke Medan, waktu pulangnya, saudara, diajak jalan lewat Brastagi.
Nah, itu dekat dengan Gunung Sinabung, dan saya tanya kepada driver yang mengantar kami, yang jemaat, lalu saya tanya bagaimana dengan Gunung Sinabung, karena waktu masuk ke Brastagi saya lihat ada banyak pengungsi, saudara. Ada satu gereja penuh jemuran. Saya tanya, apa ini kok banyak sekali pakaian banyak? Oh, itu pengungsi. Ya, pengungsi Gunung Sinabung yang berapa bulan yang lalu meletus dengan hebat, itu rupanya orang-orang di sana belum bisa kembali, saudara. Ya, ternyata katanya Gunung Sinabung ini walaupun tidak sehebat yang beberapa bulan yang lalu masih aktif, saudara. Setiap hari masih ada goncangan dan setiap hari masih ada letupan-letupan kecil. Karena itu mereka belum diperbolehkan untuk kembali ke lokasi mereka. Jadi masih ada di tempat penampungan. Nah, ini, saudara, ya, belum lagi tempat-tempat yang lain, saudara. Lalu kemudian tentang bintang-bintang di langit yang berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara. Saudara, waktu gunung Merapi yang aktif, saudara, ini juga 2 hari yang lalu terjadi di atas, ini fenomena aneh, saudara, ya. Di atas gunung Merapi itu ada banyak meteor yang jatuh. Meteor itu tidak lain, ya, ini tadi bintang-bintang itu, saudara. Dan saudara boleh catat, ini juga pengumumannya baru keluar di Liputan 6, tanggal 23-24 Mei yang akan datang, saudara, akan terjadi badai atau hujan meteor. Dan di situ sudah dijelaskan, orang Malaysia bisa menyaksikan hujan meteor. Akan terlihat di Malaysia, kalau Malaysia bisa lihat, kita juga bisa lihat. Ya, orang-orang ini, ya, sebenarnya memang kalau terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, meteor jatuh, ya, saudara, mereka ini kadang-kala hanya menganggap itu sebagai suatu fenomena alam biasa. Tapi sebenarnya itu bukan hal yang biasa, itu tanda-tanda yang sebenarnya Tuhan sudah katakan. Dan seharusnya menjadi suatu kesadaran bahwa kedatangan Tuhan itu gak lama lagi. Ini bukan hanya 1-2 meteor, saudara. Nanti tanggal 23-24 ini terjadi hujan, bahkan ada yang mengatakan bukan hanya hujan tapi badai meteor. Jadi ini penggenapan daripada meterai yang ke-6. Bintang-bintang, bukan hanya 1 bintang, bukan hanya 1 meteor. Dikatakan ada ratusan bahkan ribuan yang akan jatuh, saudara. Kemarin pagi ada yang SMS begini ke saya, seorang anak Tuhan yang memang suka sekali memantau bencana-bencana dan lain sebagainya. Dia bilang, tante, ini tanggal 23-24 akan terjadi meteor, bukan hanya 1-2 meteor tapi ratusan banyak meteor yang akan jatuh. Dan NASA sudah memprediksi bahwa yang akan jatuh ini bukan meteor kecil-kecil, saudara. Ini ada meteor, beberapa diantaranya adalah meteor yang besar, yang di dalam sepanjang sejarah manusia belum pernah ada meteor yang segede itu yang akan jatuh. Wah, ini jadi bukan tontonan kalau saudara. Menurut saya ini bukan hanya tontonan yang patut dilihat, saudara. Sebenarnya lebih baik kita tidak menonton dan melihat. Kalau ada pas meteor diantaranya yang gede jatuh di atas kepala kita, saudara. Ini bukan kepingan-kepingan meteor, saudara. Ada meteor-meteor yang besar yang akan jatuh. Nah, ini kalau menimpa, nggak usah boro-boro. Yang pernah terjadi di Rusia yang pernah saya tayangkan, itu sebenarnya memang meteor itu ketika dia masuk ke dalam lapisan atmosfer, itu biasanya meledak menjadi kepingan-kepingan yang kecil. Tapi walaupun demikian, walaupun dia meledak menjadi kepingan kecil, tapi ya kalau segini gedenya, saudara, kepingannya ya jatuh di atas rumah ya jebol juga, saudara. Apalagi jatuh di atas kepala kita, saudara. Ya, berbahaya, saudara. Nah, inilah, saudara, ya, lebih baik kita, dan NASA mengatakan lebih baik kita berdoa. Karena masalahnya ini, saudara, meteornya ini bukan meteor kecil tapi meteor gede, saudara, yang akan jatuh ini. Jadi kita berdoa supaya tidak terjadi bencana-bencana, orang-orang jadi tewas karena kejatuhan bintang ini. Jadi jangan gembira dulu ada bintang jatuh. Biasanya kalau bintang jatuh orang kan mengucapkan ini toh, minta ini, ada bintang jatuh, lalu cepat-cepat minta sesuatu. Oh jangan, saudara, ini bintang yang mau jatuh ini gede, saudara. Ya. Nah, seperti lebih baik saudara berdoa untuk ini supaya tidak terjadi hal-hal yang yang fatal di dalam hal ini. Jadi semua ini, saudara, adalah meneguhkan bahwa ini adalah hari-hari yang terakhir. Ya, di samping itu bencana-bencana alam, ya, cuaca-cuaca ekstrim, ya,
ada begitu banyak hujan yang lebat, banjir dan lain sebagainya, sampai saudara, ini kemarin juga saya buka, saudara, ada itu ditayangkan di situ di Saudi Arabia, itu di Mekah, saudara, Mekah itu banjir, saudara. Tapi aneh, orang tetap aja menjalankan ibadah muter-muter itu. Oh, di daerah Ka'bah itu banjir, saudara. Ada mobil-mobil yang tenggelam sudah sampai di atapnya mobil, saudara, banjirnya. Di Yerusalem juga banjir, saudara. Wah, ini, saudara, ya. Jadi ada bencana di mana-mana, saudara, berdoa sajalah. Kita di Palu itu saya berdoa, Tuhan jangan sampai terjadi gempa yang hebat. Setiap malam saya berdoa, saudara. Nanti enak-enak tidur terus ini gempa lagi. Ya, seperti itu. Kita berdoalah, saudara. Kita semua perlu berdoa. Akan ada janji Tuhan juga, ya, bahwa dikatakan anggur dan minyak itu akan dipeliharakan oleh Tuhan. Maksudnya orang-orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus itu akan dipeliharakan oleh Tuhan. Bencana boleh terjadi, saudara, tapi kalau kita berdoa dan tetap berjaga-jaga, kita boleh minta kepada Tuhan supaya jangan sampai bencana. Memang akan pasti terjadi, tapi jangan sampai bencana itu mengenai kita, ya, atau kita jadi korban juga, saudara, dari bencana itu. Nah, ini kita perlu berdoa semua. Nah, jadi saudara, semuanya ini kalau kita lihat, kita tidak bisa menampik, ya, bahwa memang ini adalah hari-hari terakhir. Tadi sudah diteguhkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 tadi. Ketika itu sudah tanda-tanda menjadi jelas, tanda-tanda di langit, di bumi, ya, saudara, dikatakan itu terjadi pada hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan yang maha besar dan maha mulia. Jadi sekarang, saudara, memang kita nggak main-main, ya, bahwa Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang. Nah, sekarang yang lebih penting, saudara, kita perlu jadi menyikapi, ya, mengantisipasi atau menyikapi tentang kesadaran bahwa kita sedang hidup di hari-hari yang terakhir sekarang. Apa yang perlu, ya, apa yang kita, mengapa, ya, perlu untuk kita memiliki stamina rohani yang kuat, ya, karena masalahnya ini adalah hari-hari yang terakhir. Apa kaitannya dengan hari-hari yang terakhir, dan apa kaitannya kita perlu memiliki stamina rohani yang kuat? Saudara, kalau kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ya, mulai dari ayat yang ke-1, saudara, ayat yang ke-1, ayat pembukanya mengatakan begini: pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, firman Tuhan tidak mengatakan pada hari-hari yang terakhir akan datang masa kemudahan. Tidak, saudara, masa yang enak, tidak. Masa yang sukar. Ya, memang, saudara, bukan kita menakuti, tapi ini fakta yang memang mau tidak mau kita harus hadapi, saudara. Semua orang akan menghadapi. Dan ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari. Ini kan surat Timotius dan surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ini sudah 2000 tahun yang lampau, saudara, sudah ditulis. Ini boleh dikatakan merupakan suatu nubuatan, saudara, tentang apa yang akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Tuhan sebenarnya sudah menyampaikannya jauh hari sebelumnya. Dan hari yang terakhir itu kapan? Sekarang ini. Dari semua tanda-tanda, baik yang di langit maupun yang di bumi, ya, itu meneguhkan semua bahwa kita sedang hidup di hari-hari, bukan hanya tahun yang terakhir, tapi hari-hari yang terakhir menjelang atau sebelum kedatangan Tuhan. Nah, saudara, tadi di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ya, bahwa ada situasi-situasi yang dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir itu akan datang masa yang sulit. Jadi kita perlu ini alasan pertama kenapa kita perlu memiliki stamina rohani yang kuat. Karena masa di depan yang kita, atau mungkin sekarang sedang kita jalani ini, adalah masa yang sulit. Ya, saudara, tidak bisa saudara lomek-lomek, saudara. Punya iman yang lemah, nggak bisa. Saudara, kalau mau survive dan bertahan sampai akhir, engkau harus memiliki iman yang kuat, stamina rohani yang kuat. Tidak boleh lemah, saudara. Ya, kita harus semua menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah, karena apa, saudara? Di sini dijelaskan kenapa ini merupakan masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit.
Karena dijelaskan di sini manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Lalu firman Tuhan, nasihat Tuhan mengatakan jauhilah mereka itu. Tapi saudara, dari ayat 1 sampai ayat yang ke 5 ini tadi menjelaskan tentang kondisi-kondisi manusia akhir zaman atau manusia pada hari-hari terakhir. Jadi saudara, sebenarnya saudara kalau sudah pernah membaca ini, saudara harus siap mental, saudara. Ya, ketika hal-hal ini saudara alami, saudara dikhianat orang, difitnah orang, dicuekin orang, saudara dalam kebutuhan, gak ada yang tolong saudara. Memang sekarang saudara kita harus mandiri. Kita tidak boleh bergantung dan berharap kepada orang lain. Kita harus belajar, saudara. Kalau kita saudara selalu bergantung, berharap kepada orang dan tidak belajar untuk mandiri, saudara bisa kolaps, saudara. Karena ini masa-masa yang sulit, engkau di dalam kesulitan, gak ada yang tolong, difitnah lagi, saudara. Ya, dibilangin macam-macam, saudara. Kalau saudara tidak kuat mental, tidak kuat iman, saudara akan jatuh, menjadi kecewa, meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, meninggalkan gereja dan lain sebagainya. Nah, memang sudah, saudara, situasinya seperti ini. Saudara harus siap, saudara. Apapun yang kau akan alami di hari-hari mendatang, atau mungkin yang saat ini engkau sedang alami, tapi saudara, engkau akan tetap tegar dan kuat. Apapun boleh datang pada saudara. Difitnah, puji Tuhan. Ya, saudara diomongin yang enggak, puji Tuhan. Dipersalahkan, ya, atau apa saja, puji Tuhan. Saudara dalam kesulitan, enggak ada yang mau tolong saudara, puji Tuhan. Saudara harus bersandar total kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada orang. Saya harus belajar untuk hidup mandiri. Mandiri di dalam segalanya, termasuk mandiri di dalam iman. Jangan bersandar pada iman orang lain, saudara. Ya, mengharap. Nah, ini harus belajar dari awal. Kebanyakan jemaat, saudara, mengandalkan imannya hamba Tuhan. Ya, tidak apa-apa, saudara. Saudara mengharapkan untuk didoakan hamba Tuhan. Tapi jangan terus-terusan. Saya harus belajar dari awal untuk bergantung langsung kepada Tuhan dan berharap dalam segala. Jangan saudara mengharapkan orang. Saudara harus belajar dalam situasi apa saja. Saudara mengalami kesulitan apapun, masalah apapun, mulai belajar. Saudara, kalau saudara belum pernah belajar, mulai hari ini engkau belajar. Kalau tidak, engkau akan hancur, saudara. Tahap demi tahap saudara akan mengalami kehancuran rohani. Ya itulah tadi. Belum lagi kalau pas iblis pakai situasi-situasi seperti itu, ya, wah pas-pas ini kesempatan, saudara. Ya, wah sudah mulai iblis bisik-bisik macam itu toh. Percuma kau pergi gereja, percuma jadi orang Kristen, gak ada juga yang tolong kau. Percuma kau berdoa-doa ini, puasa apa, toh juga engkau mengalami kehancuran. Macam-macam, saudara. Ya. Nah ini, ya, kemarin waktu waktu saya pulang, saudara, kami memang dari Sulawesi Tengah ini ada 10 orang, tapi saya dengan 2 orang dari Luwuk, ya, saudara dari Luwuk, itu kita pulang duluan langsung ke Palu. Yang lain masih mampir di Jakarta dan jam penerbangan kita beda. Mereka yang mampir di Jakarta itu pagi-pagi, mereka sudah terbang. Nah, kami punya schedule itu agak siang, saudara. Jamnya kok tidak 1:30 pesawatnya. Nah, itu check-innya baru bisa jam 10, saudara. Tapi karena masalahnya ini dari Medan ke bandara itu 2 jam, saudara. Apalagi kalau jam sibuk, ya, saudara, macet, saudara. Jadi karena teman-teman yang kloter pertama, ya, itu jam 7 penerbangannya, jadi mereka sudah harus melapor minimal jam
pagilah 5:30 gitu ya. Jadi berangkat duluan. Jadi kita ikut karena kita nggak enak juga sama tuan rumah yang antar. Maksudnya biar rombongan Sulawesi Tengah, entah yang mampir Jakarta atau kita yang pulang langsung, kita berangkat aja bareng ke bandara supaya nggak bolak-balik begitu, saudara. Jadi khususnya buat saya dan juga 2 teman saya, kita tunggu lama, saudara. Ya, kita duduk di situ, saya berdoa. Mau check in belum bisa, ya kepagian, jam 10 baru buka. Duh, Tuhan ngapain ini? Saya berdoa, Tuhan, adakah jiwa yang Engkau sudah jadwalkan untuk ketemu Tuhan hari ini? Saya berdoa di situ, Tuhan ketemukan. Saya nggak enak Tuhan menganggur-nganggur gini. Ketemukan Tuhan, siapa yang mau Engkau selamatkan hari ini? Saya lihat-lihat, saya saudara di pelayanan saya juga tidak sembarang-sembarang. Saya ikut tuntunan Roh Kudus. Kalau Tuhan suruh menginjili seseorang ya baru saya, kalau enggak ya duduk diem-diem aja. Saya belum lihat-lihat, belum ada tahu siapa orangnya. Sudah saudara, saya lihat sudah mendekati jam 10, saya pergi ke ini tempat di counter untuk check in. Sampai di check in baru selesai, ada sepasang suami istri. Nggak kebetulan juga saudara bisa ketemu. Jadi suami istri itu hamba Tuhan, ya, hamba Tuhan dari lingkungan GPPS juga, ya. Dan khususnya istrinya nyapa, Tante, saya nggak kenal saudara, Tante Martino, puji Tuhan, bisa ketemu saya ini. Sebenarnya waktu terima undangan camp perempuan itu saya sudah kepengen ketemu Tante, saya ingin counseling katanya. Saya bilang kenapa enggak pergi dan ikut camp. Pertama dia iya enggak bisa. Apa dia belum terus terang waktu itu karena ada beberapa orang. Sudah kalau begitu saya bilang enggak kebetulan lah. Memang Tuhan sudah atur, sebenarnya dia ini antar kemenakannya berangkat ke Kalimantan. Jadi waktu diantar ketemu kita. Jadi dia gembira betul, sudah begini saja. Saya lihat-lihat tempat di mana ya kita bisa counseling. Sudah jauh di situ aja. Duduk di tempat tunggu-tunggu situ. Kanseling, kita kanseling di sini aja ya, nggak apa-apa Jo. Ada Tuhan juga di sini, saya bilang. Ya daripada memang kan kita ketemu ini memang enggak kebetulan. Ini saya masih punya waktu 2 jam sampai pesawatnya naik. Mari ceritakan saja apa masalahnya. Saudara, dia cerita, dia nangis. Barulah dia jujur. Dia mengatakan, Tante sebenarnya bukan saya enggak mau, saya kepengen sekali ikut camp. Tapi sampai saat terakhir saya nggak ada uang. Dia bilang, itu campnya, ikut camp itu mahal di sana. Kalau yang harga yang itu sebelumnya harganya 300.000, saudara, ikut camp untuk penginapan makan 300.000. Kalau yang telat sampai hari hanya bayar 500 lah. Kemudian dia cerita kenapa sampai enggak punya uang, saudara. Dia bilang mau minta tolong sama yang lain, dia sungkan. Tapi sebenarnya dia kepengen sekali. Sudah enggak apa-apa, kan Tuhan sudah pertemukan. Saya bilang, sekarang mari kita bisa berdoa di sini, enggak perlu di camp. Saya bilang, Tuhan sudah ketemu di sini, di bandara juga ada Tuhan Yesus. Lalu dia cerita, saudara, di hamba Tuhan itu dia dan istrinya, mamanya Ibu Gembala dan suaminya itu sudah melayani mungkin sekitar 14 tahun yang lampau. Di salah satu gereja, saya lupa di mana. Nah, saudara, itu gereja sudah maju sekali. Pelayanan mereka jemaah sekitar 400-an. Gede loh saudara. 400-an. Aduh Tante, saya selalu nangis kalau lihat anak. Anak-anak sekolah minggu kami itu 100 lebih. Pokoknya mampanlah gerejanya. Tapi nanti saudara ada kaitannya ini dengan firman pada hari ini. Kenapa kita hari-hari terakhir harus memiliki stamina rohani yang kuat? Kita harus dekat Tuhan dan lain sebagainya. Belajar, saya merenungkan ini, merenungkan kembali kasus ini, saudara. Ini satu hamba Tuhan yang pelayanannya sudah sukses dengan 400 jemaat, hancur total. Masalahnya apa? Mulai dari masalah yang sepele, saudara. Ya, singkat kata saya tidak menceritakan masalah, ini secret. Ya, kemudian saudara, kemudian sampai hamba Tuhan itu, maksudnya si Ibu Gembala meninggalkan tempat pelayanan. Nah, akhirnya karena dia tinggalkan cukup lama, akhirnya jemaatnya nggak mau lagi. Terjadi lagi peristiwa-peristiwa yang lain lah, kejatuhan yang lain. Akhirnya
mereka keluar dari pelayanan itu, meninggalkan pelayanan ini, pergi ke satu tempat pada tempat yang lain. Dan akhirnya sampailah mereka di kota Medan, dan memang saudara dikatakan seperti Tuhan tutup jalan semua. Dan otomatis saudara, keuangan mereka tadi, mereka mempunyai apa-apa, tapi satu-satu karena kondisi daripada perekonomian semuanya dijual, sampai mereka tidak punya apa-apa, yang termasuk saudara mau ikut camp aja tidak bisa, saudara. Seperti itu. Dan saudara, ibu gembala ini saudara sudah minta ampun sama Tuhan, tapi terus diteror oleh iblis. Iblis mengatakan begini sampai dia mau gila, saudara. Saya ini tante sudah mau gila, saya bilang ini. Saya nggak tahan dengan kondisi seperti ini. Bilang, bukan orang yang menuduh, tapi iblis yang menuduh. Dia sudah minta ampun, mengakui semua kesalahannya dan lain sebagainya, tapi iblis terus di dalam otaknya berkata, ini gara-gara kamu semua. Gereja hancur, perekonomian hancur, kamu sudah berdosa. Iblis menuduhkan. Tahu saudara, sebenarnya di Alkitab juga sudah dibilang bahwa iblis itu adalah penuduh dan pendakwa. Setelah dia menjadi sadar mengaku dosa, didakwa lagi. Ya, iblis menuduh ini semua gagal, semua pelayanan, semua keuangan, semua hancur, ini gara-gara kamu. Iblis mengatakan begitu. Jadi dia merasa bersalah terus. Oleh karena dia merasa bersalah, diteror oleh iblis, dia tidak bisa berdoa, saudara. Apalagi mau melayani. Nah, seperti itu. Dia memang terpuruk sekali. Suaminya sudah memaafkan dia, sudah ini, anak-anaknya juga semua sudah baik-baik. Tapi ya begitu, anaknya sudah lulus SMA, tidak bisa terus ya sekolah. Ya karena tidak ada keuangan, seperti itu. Nah ini saudara, saya mendengar saya diingatkan Tuhan ini semua yang saya sampaikan. Ini hari-hari yang terakhir, siapapun kita, bayangkan itu hamba Tuhan yang sudah mampan, yang sudah sukses, bisa jatuh, bisa kolaps, apalagi kita yang biasa-biasa, saudara. Ya, saudara, kalau kita lihat, memang kita semua, bukan hanya saudara sebagai jemaat, saya pun saudara, saya mawas diri terus, saudara. Ini hari-hari terakhir, ini saat-saat iblis bekerja dengan gencar. Karena itu saudara, firman Tuhan selalu menasihat, berjaga-jaga, berwaspada, itu terus-terus diulang-ulang. Ini masa saudara kita nggak bisa enak-enakan, saudara. Ya masalah kita ya pokoknya ya. Sorry, kita harus terus waspada. Ini saudara, banyak trik daripada iblis. Dan kalau kita tidak peka, kita tidak waspada, kita tidak jaga-jaga, itu contohnya orang yang terpilih sekalipun bisa kolaps, saudara. Nah, ini banyak juga tahun-tahun terakhir ini hamba-hamba Tuhan yang ternama, saudara, jatuh, saudara. Nah, ini saya kaget juga beberapa bulan yang lalu ada masuk di FB saya tentang satu hamba Tuhan yang ternama yang saya turut mengagumi, saudara, pada tahun-tahun yang lampau, yaitu Dr. Joyogi. Saudara, sedang disidang dia dan anaknya oleh karena persoalan keuangan gereja. Saya langsung komentar, yang betul ya. Saya bilang jangan langsung memberitakan, tapi saya cek di Google, saudara, banyak sekali. Ya, ternyata berberita tentang itu. Jadi ini, hamba Tuhan yang jadi panutan di masa yang lampau. Memang beberapa tahun yang lampau, saudara, ada beberapa hamba Tuhan yang pergi ke Korea mengatakan bahwa api Tuhan itu sudah padam di sana. Padahal dulu itu luar biasa, saudara, Korea. Jadi panutan, komselnya, gereja, mega church dan lain sebagainya, itu menjadi suatu keteladanan bagi negara-negara lain, gereja-gereja yang lain, saudara. Soal doanya number one. Tapi memang saya sudah pernah dengar, saudara, beberapa waktu yang lalu bahwa gereja gereja di situ sudah tidak ada apinya, saudara. Tapi apinya sedang pindah di Indonesia sebenarnya. Sebenarnya api di Korea sudah pindah ke sini. Memang saudara, kalau kita lihat, memang mungkin bisa juga ini persoalan duniawi, saudara. Cobalah lihat ini, semua yang style Korean style, Gangnam style dan lain sebagainya, khususnya generasi muda. Saudara lihat,
Memang saya bisa, saudara, ini bukan fitnah, bukan apa. Kalau lihat kondisinya, termasuk anak-anak Kristennya, generasi muda sekarang duniawi sekali. Dan ini kemungkinan besar yang membuat api itu tidak ada lagi. Generasi yang akan meneruskan gereja sudah banyak yang terlibat dengan perkara-perkara dunia. Saya bisa mempercayai sekarang bahwa api Tuhan tidak ada lagi di Korea. Karena Korea mungkin karena dulu saudara, itu di zaman-zaman waktu api Tuhan luar biasa, itu kan zaman-zaman Korea susah, saudara. Perekonomian susah, tidak seperti sekarang, saudara. Memang salah satu bahaya kehancuran rohani, termasuk kehancuran gereja, adalah kenyamanan. Bahaya sekali. Ini sudah ada banyak contoh seperti ini. Dulu ketika susah, ya, susah gereja, memberikan gereja, masih Korea waktu itu yang namanya orang Kristen masih sedikit. Wah, doanya luar biasa, pagi siang malam, pagi siang malam. Makanya terkenal dengan doanya itu dulu. Sekarang sudah beda. Karena sekarang masalahnya memang perekonomian sekarang, saudara, Korea maju banget. Ya, perdagangan, bisnisnya, usahanya. Wah, ini pas kelihatan pada generasi yang baru ini, saudara. Waduh, hidup dalam kemewahan, hidup duniawi. Saya percaya jam doanya pasti juga sudah merosot. Karena itu apinya juga mulai padam. Dan ini sebenarnya contoh-contoh seperti ini menjadi warning juga bagi kita yang ada di Indonesia. Dan sampai ketika Tuhan sudah memberkati dengan kenyamanan dalam segala perkara, lalu engkau tidak lagi punya stamina rohani yang menyala-nyala bagi Tuhan. Sangat berbahaya. Apalagi ini hari-hari terakhir. Memang saudara, kalau saya renungkan, ini triknya iblis. Iblis tidak masalah kasih kemewahan, ya, kenyamanan dan lain sebagainya. Saudara ingat aja, salah satu bentuk godaan daripada iblis yang dia juga lancarkan kepada Tuhan Yesus waktu itu, setelah dia puasa itu 40 hari kan dikasih naik di atas tempat yang tinggi, lalu dikasih lihat toh, berat dibuka. Saudara, ini semua kerajaan dunia. Lalu iblis, apa yang iblis bilang? Iblis bilang kepada Tuhan Yesus, semua ini akan aku berikan kepada engkau, bisa menjadi milikmu asal engkau menyembah kepadaku. Apa yang Tuhan jawab? Sesungguhnya engkau harus menyembah, kita harus menyembah kepada Tuhan Allah saja. Lalu dia usir itu, saudara. Dan memang ini yang lagi ditawarkan pada iblis, kemewahan, ya, keinginan mata, hal-hal yang dunia, saudara, kekayaan dunia. Tapi ini sangat berbahaya sebenarnya kalau kita tidak berwaspada. Justru hal-hal ini, saudara, riskan sekali untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Dan ini sudah banyak faktanya. Ketika orang diberkati dengan hal yang kemewahan dan lain sebagainya, membuat orang bukan jadi lebih dekat dengan Tuhan, malah makin jauh, saudara, daripada Tuhan. Nah, kalau hal ini terjadi pada saat-saat ini, berbahaya sekali, fatal, saudara. Kenapa, saudara? Mari kita lihat, ya. Jadi ini tadi alasan yang pertama, kenapa kita perlu pada hari-hari terakhir kita memiliki stamina rohani yang kuat. Tadi 2 Timotius 3 ayat 1 sudah mengatakan bahwa ini merupakan masa yang sukar. Kalau saudara membuka Efesus 5 ayat 16, juga sudah diperingatkan kepada kita bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat. Ini bukan hari yang baik, saudara. Hari yang jahat. Saudara, saya selalu ingat ini, paling tidak, saudara, setiap orang yang pergi ke rumah saya, mau parkir motornya di luar, saya bilang kasih masuk. Saya selalu bilang ini hari-hari yang jahat. Saya nggak tanggung jawab kalau motormu hilang. Kemarin ada seorang pemuda datang, saudara, dia parkir, helmnya lagi ditaruh di atasnya situ. Kasih masuk, Jo. Pokoknya saya nggak tanggung jawab kalau motormu hilang, helmmu hilang. Ini hari-hari yang jahat. Jangan sembarang-sembarang taruh barang, ya, di luar seperti itu. Walaupun dikunci sekalipun motormu bisa hilang. Ini pencurian ada banyak, saudara.
Ya, kejahatan bukan makin berkurang, saudara. Kita perlu hati-hati, kita perlu bijak dalam segala perkara, saudara. Rupanya, saudara, ini hari-hari bukan hanya banyak pencuri jasmania, secara rohani sekarang juga banyak pencuri rohania, yaitu si iblis yang dijuluki si pencuri itu dan anak buahnya. Saudara, mencuri, mengambil apa yang bukan haknya, apa yang menjadi milik orang lain, yaitu kita termasuk orang-orang percaya, ya, yang menjadi bagian kita. Saudara, ada begitu banyak yang hilang, ya, tanpa kita sadari, saudara, dicuri, saudara, oleh iblis. Apa itu? Kalau pencuri jasmania, ya mencuri motor, mencuri helm, mencuri duit, ya apalagi kalau dia bisa masuk ke rumah orang, ya mencuri barang-barang elektronik, laptop, wah apa itu namanya, makanya jangan taruh ponsel-ponsel sembarangan, ya kalau saudara taruh usah lama, hitungan detik lenyap, saudara. Jadi memang saya harus bijak, saudara harus hati-hati, baik secara jasmani maupun secara rohani. Ya, sekarang ini masa hari-hari yang jahat. Secara beda, jangan anggap ini Palu zaman dulu. Ya, Palu zaman dulu beberapa dekade yang lampau, saya masih sedikit banyak masih merasakan, ya, keamanan kota Palu. Ya, saya masuk di sini tahun 1987. Memang katanya sih, Om bilang mau taruh sepeda, taruh apa di halaman luar sampai berhari-hari pun tidak hilang. Oh, sekarang jangan, sepeda pun hilang, saudara. Ya, boro-boro nggak usah berhari-hari, 1 jam aja ditaruh bisa lenyap, saudara. Hati-hati, saudara. Ya, ini hari-hari yang jahat. Ya, kita semua harus bijak, semua kita harus berwaspada. Nah, kenapa ini merupakan hari-hari yang jahat? Wahyu 12 ayat 12b menjawab. Saudara, dikatakan, celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu di dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudara, ada begitu banyak, mungkin kalau saya tidak ceritaan begini, ini merupakan tanda-tanda hari-hari terakhir, engkau nggak tahu. Tapi iblis itu tahu, saudara. Dia lebih pintar daripada saudara. Lebih pintar Alkitab maksud saya. Ada banyak jemaat yang tidak pintar Alkitab, tapi iblis lebih pintar, lebih jago. Entah kalau kita lihat mungkin S4 dia, ya, di bidang teologi, saudara. Dia tahu semua, dia tahu juga ini hari-hari terakhir. Kesempatannya nggak lama lagi, saudara. Dikatakan di sini bahwa iblis telah turun dengan geramnya yang amat dahsyat, karena dia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ini hari-hari terakhir. Iblis sadar betul ini hari-hari terakhir. Aneh kalau saudara yang justru para pengikut Yesus, engkau yang adalah jemaat Tuhan, engkau tidak tahu dan tidak sadar bahwa ini hari-hari terakhir. Segala fenomena dianggap biasa. Oh, itu gerhana matahari biasa. Dulu-dulu juga terjadi. Gerhana bulan, itu hal yang biasa. Hujan lebat, meteor jatuh, bintang jatuh, itu hal yang biasa. Itu semua tanda hari-hari terakhir. Saudara, karena iblis sadar penuh bahwa ini hari-hari terakhir, saat ini dia sedang bekerja secara luar biasa. Kalau engkau tidak luar biasa di dalam kewaspadaanmu, engkau akan kolaps, engkau akan dihancurkan oleh iblis. Karena iblis kalau kita lihat bekerja double kali lipat dari yang masa-masa lalu. Dan dia kerjanya cepat banget, ya, dan saudara, apa targetnya, saudara? Kalau kita lihat, ya, targetnya Yesus mengatakan, Yohanes 10 ayat 10, bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Targetnya, ya, yang paling ringan adalah mencuri, mengambil semua yang sebenarnya menjadi hakmu, yang menjadi berkatmu, diambil semua. Kalau engkau tidak waspada, kalau engkau tidak bijak dan berhati-hati dan hidup menurut segala firman Tuhan, engkau akan kecolongan, saudara. Dan yang paling ujung-ujungnya kalau bisa, saudara, dia akan menghancurkan engkau. Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mari kita lihat Lukas 22, saudara. Lukas 22 ayat 31 dan ayat yang ke-32. Sebenarnya kalau kita lihat konteksnya, ini adalah suatu nasihat, atau boleh lebih tepat suatu warning, ya, peringatan daripada Tuhan 2000 tahun yang lampau. Tapi saudara, ini relevan untuk masa kini.
Saudara, waktu itu adalah saat-saat terakhir sebelum Yesus disalibkan. Saudara, waktu itu ya Tuhan Yesus itu Maha tahu. Walaupun dia di satu sisi dia adalah manusia 100%, tapi di satu sisi dia adalah Allah 100%. Dia ilahi, dia Maha tahu. Dia bisa tahu semuanya, apa yang sebenarnya secara alam roh yang tidak terlihat dia bisa tahu semuanya. Dia bilang begini kepada salah satu rasul, ya dari 12 rasul yang sangat menonjol. Saudara, dia berkata dalam Lukas pasal yang ke-22, dia kasih ingat dia. Ayat 31 dikatakan, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara, Tuhan itu Maha tahu. Dia bisa tahu, saudara, bahwa murid-muridnya termasuk si Simon ini, saudara perlu tahu bukan hanya Simon yang ditampi. Karena kalau kita lihat apa yang dibicarakan oleh Tuhan ini, kesimpulannya 12-12-nya itu sedang ditampi iblis semua. Memang di sini Tuhan Yesus berkata bahwa dia sudah mendoakan mereka. Tapi kembali saudara, bisa saja Tuhan Yesus mendoakan, tapi ini terpulang kepada pribadi lepas pribadi. Ya. Memang harus ada kerjasama walaupun Tuhan Yesus mendoakan. Ya sama juga seperti sekarang, walaupun saudara didoa-doain orang, tapi kalau saudara tidak ada kerjasama dengan Tuhan, ya enggak bisa, saudara. Bukan doanya enggak mempan, saudara, bukan. Mungkin ada yang sudah mendoakan, mungkin di sini ada suami yang noloh salah misalnya, istrimu, anak-anakmu sudah mendoakan jungkir balik, tapi kalau engkau tidak ada kerjasama dengan Tuhan, sampai kapanpun juga enggak bisa bertobat, saudara. Nah seperti ini buktinya, saudara, dari 12 rasul itu didoakan oleh Tuhan. Tapi saudara lihat, satu mengalami kefatalan, hancur total, yaitu si siapa? Yudas. Masalahnya apa, saudara? Kenapa Yudas bisa hancur total, berakhir dengan bunuh diri? Karena masalahnya ini, dia tidak bertobat. Alkitab juga membeberkan, dikatakan bahwa dia adalah seorang pencuri. Dia sering mengambil uang dari kas yang dipegangnya, bukan uangnya sendiri, saudara. Ini uangnya pelayanan, saudara. Nah, dia tidak bertobat, masalahnya makanya iblis dapat pintu masuk, saudara. Nah ini penting, saudara. Iblis itu mentargetkan semua harus jatuh, saudara. Ditampi dengan tujuannya apa? Dikatakan supaya imanmu gugur. Nah Yesus itu doain supaya imannya mereka jangan gugur. Tapi toh pun gugur satu toh. Apakah doanya Tuhan Yesus tidak mempan? Bukan, saudara. Masalahnya tidak ada kerjasama. Ya ini bukti bahwa bukan karena doanya tidak berkuasa atau tidak mempan, ya, tapi karena orangnya memang nggak mau bertobat, mau ikuti kemauannya sendiri, dan akhirnya iblis dapat. Kalau satu kali iblis mencengkeram hidup seseorang, nggak akan lepas, saudara, kecuali orang itu sadar dan bertobat. Dan akhirnya, saudara, sudah terlambat. Dia sadar, ya dia cuma baru sadar, saudara. Lalu dia kembaliin uang yang tadi 30 keping perak itu, bonus daripada dia mengkhianati Yesus itu. Dia sadar karena Yesus sudah disalibkan, dia kembalikan itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Karena iblis sudah mencengkeram, dia seperti dibutakan, saudara. Dia menyesal, memang menyesal, tetapi dia tidak mendapat jalan pulang, saudara. Dia tidak mendapat kesempatan untuk berbalik kembali. Dan apa akhirnya iblis dapat? Iblis suruh bunuh diri saja. Dan Alkitab mengatakan dia mati bunuh diri. Nah ini bukan nasib yang digariskan oleh Tuhan, bukan. Tuhan sudah memberikan anugerah demi anugerah, tapi dia tidak menggunakan kesempatan anugerah Allah itu. Dia menyepelekan seperti itu, seperti halnya Esau. Padahal sudah didoain loh, saudara. Di dalam kehidupan ini juga sama. Walaupun saudara sudah didoakan orang, tapi kalau engkau tidak mau bertobat,
Engkau tidak mau merendahkan hatimu, merendahkan dirimu untuk datang kepada Tuhan, mengakui semua kelemahanmu, semua kesalahanmu, saudara, bahayanya iblis akan dapat kau. Dan target iblis, engkau akan ditampi, imanmu akan gugur, dan engkau akan berakhir dengan kefatalan, yaitu kebinasaan yang kekal. Nah, ini yang iblis mau, saudara. Saudara, ini hari-hari yang jahat. Ini hari-hari terakhir. Marilah saudara, kita semua menyadari akan hal ini. Ya, kerinduan saya sebagai hamba Tuhan, dan juga sekaligus kerinduan daripada Tuhan, tidak ada satupun di antara kita yang ditampi oleh iblis, dan iman kita menjadi gugur, dan diennya saudara adalah kebinasaan yang kekal. Dan sampai saudara. Nah, kalau kita lihat saudara, yang 12 rasul itu, satu kita sudah tahu, Yudas itu sudah hancur, iblis dapat. Simon Petrus hampir saja dia sudah sangkal Yesus 3 kali, tapi setelah itu dia menyesal, saudara. Dia sedikit salah juga, salah jalan di dalam dia mengatasi keberadaan dia. Dia sudah salah, dia sudah gagal, dia menyangkal Yesus. Dia kalau kita lihat apa yang dia buat, itu sebenarnya dia di dalam kondisi kekecewaan terhadap dirinya sendiri, bukan kekecewaan kepada Yesus. Tidak, dia kecewa kenapa dia bisa seperti ini, ya. Kenapa dia bisa sampai menyangkal. Itu yang dia sesali. Dan sebagai manifestasinya, saudara, dia kembali kepada pekerjaannya yang lama sebagai nelayan. Tetapi saudara, Yesus dengan penuh kasih, waktu dia sudah bangkit, dia menampakkan diri juga spesial kepada Simon Petrus. Dan disitulah saudara bisa mengikuti percakapan antara Yesus dengan Simon Petrus. 3 kali ditanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Sebenarnya melalui 3 pertanyaan itu, Yesus mencoba untuk memulihkan jiwanya, memulihkan akan kekecewaan dirinya terhadap kegagalan dirinya sendiri. Tapi puji Tuhan, akhirnya dia menjadi sadar dan dia bisa dipulihkan oleh Yesus. Dan apa yang terjadi? Setelah pemulihan ditambah lagi dengan baptisan Roh Kudus yang dia alami, dia menjadi super militan, saudara. Seperti ini, ya. Kita lihat dia setia sampai akhir. Bahkan sejarah Alkitab mengatakan bahwa Rasul Petrus itu mati syahid. Salah satu rasul yang mati syahid, malah kalau Yesus disalib dengan kepala di atas, dia disalib dengan kepala di bawah. Itulah Rasul Petrus yang penuh dengan kelemahan, pernah nyaris gagal, pernah nyaris ditampi oleh iblis, tapi dia survive. Lalu bagaimana dengan 10 murid yang lain? Sama saja, saudara. Ya memang tidak, ya lebih sedikit tidak terlalu fatal, saudara. Tapi sama-sama, saudara, mereka juga nyaris ditampi oleh iblis juga. Buktinya saudara bisa lihat itu di dalam Markus, ya, pasal yang ke-16 ayat yang ke-14. Jadi saudara, jangan kita hanya mempersoalkan, itu dari 12 rasul itu sudah, ya, si Yudas itu jatuh, Petrus lagi. Tapi saudara tidak pernah ingat 10-nya sama juga, saudara. Ya, pokoknya 12-12-nya lah. Hampir semuanya ditampi oleh iblis semua. Saudara, dalam Markus 16, buktinya saudara, ini kita bisa lihat dalam Markus 16 ayat 14, firman Tuhan mengatakan, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu, ya, ini belum diganti Matias, saudara, masih 11, ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedekilan hati mereka. Jadi 11-11-nya, saudara, itu dekil hatinya. Dikatakan mereka tidak percaya, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Atau dengan kata lain, mereka tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Mereka tidak percaya kepada firman Tuhan. Ini rasul, saudara. Ini bukan orang percaya biasa, ini rasul. Nah, ini menjadi suatu peringatan sebenarnya juga kepada kita. Rasul saja bisa hampir ditampi, satu sudah ditampi, kena tampi, satu nyaris, yang 10 juga ya kena tampi juga, ya. Tapi ya ini oleh karena kemurahan Tuhan aja mereka bisa survive. Nah, ini rasul aja bisa begini kondisinya, apalagi kita loh, saudara. Saudara, kita ini kan jemaat biasa, saudara. Jangan saudara bilang, oh itu kan yang rasul-rasul aja yang ditampi. Siapa bilang?
Semua orang jadi target penampian daripada iblis. Semua orang menjadi target untuk dijatuhkan oleh iblis. Dan iblis sedang bekerja keras untuk menjatuhkan siapa saja. Iblis sedang bekerja keras untuk menggugurkan iman kita semuanya. Nah, karena itu memang saudara, mau tidak mau kita harus punya stamina rohani yang kuat. 1 Petrus 5 ayat 8 juga firman Tuhan mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis yang berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Memang tidak semua orang percaya yang akan bisa dia gugurkan, tapi ada, karena dikatakan di sini dia mencari orang yang dapat ditelannya. Orang yang dapat ditelan oleh iblis, yang bisa dihancurkan iblis kehidupannya, itu orang yang bagaimana? Orang yang gak sadar dan orang yang tidak berjaga-jaga. Dan orang yang tidak berwaspada, anggap remeh lah iblis kecil. Saudara, dikatakan dia berjalan keliling. Ngapain dia keliling? Saudara, kalau saudara lihat di dalam arena di dalam adu gulat, adu tinju, saudara lihat itu ya, 1 lawan 1. Wah, itu kalau di dalam gulat ya, dulu saya kadang ngalah lihat ya. Oh, ini kita bisa belajar. Itu kan biasanya musuhnya, saudara, nggak hanya statis, kita baku hadap begitu aja. Dia kan bergerak. Musuhnya bergerak, dia keliling, saudara. Nah, kita yang di itu kita juga harus ikut, saudara. Jangan hanya dia ada di depan kita tadinya, lalu dia muter ke sini ke belakang kita. Kalau kita terus ngadep di sini, tiba-tiba dia sudah ada di belakang sini, saudara, kita dihantam, saudara, dari belakang. Kita juga harus ngikutin kemana dia, ke kiri, kita ke kiri, dia ke kanan, kita lihat. Dia mau di belakang kita muter juga, saudara. Oh, dia mau lihat ngapain ini dia. Kita harus juga waspada. Kita harus waspada terhadap segala trik-trik daripada iblis. Ngapain dia mau berjalan di belakang kita? Mau ngapain dia? Ya, ini bagian belakang. Ini kan biasanya kalau selengkap senjata Allah itu, saudara, itu kan perlengkapan senjata itu biasanya hanya bagian depannya yang dilindungi, yang terlindung, saudara. Kebanyakan di sini, makanya musuh suka tembak dari belakang, saudara. Saudara itu dores mati. Dikira musuhnya di depan, taunya sudah di belakang, saudara. Hati-hati, saudara. Ya, karena kita nggak sadar. Ya, kalau kita tahu, oh ini musuhku ada di depan, sekarang kenapa ini dia sudah mau jalan-jalan, mau ke belakang kita ikut muter juga, saudara. Seperti itu. Hati-hati, kita tahu semua pergerakan ya daripada iblis dalam hal ini. Kalau kita tetap waspada dan berjaga-jaga, saudara, ya paling tidak kita meminimalkan serangan-serangan iblis, saudara. Kita harus berjaga-jaga. Firman Tuhan tidak pernah salah. Kalau dia berkata sadar dan berjaga-jagalah, kita perlu, saudara, lakukan hal ini. Kita jangan tertidur terus secara rohani. Ayat 9, saudara, dikatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kita diperintahkan oleh Tuhan untuk melawan. Nah, sama, saudara, bagaimana engkau bisa melawan iblis kalau engkau tidak mempunyai stamina rohani, stamina iman yang kokoh, yang kuat. Kalau engkau lomek-lomek, lemah imanmu, lemah rohanimu, aduh, mau melawan iblis nggak bisa, saudara. Karena dikatakan di sini kita hanya bisa lawan. Saudara, iblis itu nggak bisa kita diamin, dia harus dilawan. Tapi bagaimana engkau bisa melawan iblis kalau engkau lemah rohanimu, lemah imanmu? Karena itu mari, saudara, engkau bangkit. Engkau harus sadar, engkau harus perkuat stamina rohanimu, khususnya hari-hari terakhir ini. Kalau tidak, saudara, engkau tidak akan bisa melawan iblis. Karena iblis dikatakan hanya bisa dilawan dengan iman. Bukan hanya sampai di situ. Alkitab bukan hanya mengatakan lawanlah dia dengan iman, titik, tidak. Iman yang bagaimana? Iman yang teguh, yang kuat, saudara. Inilah alasan kenapa hari-hari terakhir engkau perlu stamina rohani yang kuat. Ini, saudara. Masalahnya iblis hanya bisa dilawan dengan iman, tapi iman yang teguh, iman yang kokoh, rohani yang kuat. Engkau hanya bisa melawan iblis. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ini ayat membuktikan bahwa tidak ada satupun yang lolos daripada serangan iblis, tidak ada. Jadi jangan pernah mimpi,
Aku satu-satunya, kalau aku tidak akan diserang oleh iblis. Begitu engkau ngomong begitu, engkau usah diserang itu. Kalau engkau mengatakan, wah aku bukan target iblis, aku tidak akan diserang iblis. Saat engkau ngomong tuh sebenarnya engkau sudah jatuh. Karena engkau tidak berwaspada. Engkau mengatakan bahwa engkau tidak jadi target iblis, siapa bilang? Firman Tuhan mengatakan di sini bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama seperti yang kau alami. Jadi kesimpulannya semua orang mengalami, saudara, serangan iblis, ya, serbuan iblis, semuanya. Tidak ada yang free, saudara, tidak ada. Nah ini, karena itu semua harus, saudara, menyikapi akan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam 1 Petrus 5:8. Sadar, berjaga-jaga. Lalu saudara, mungkin kita mengatakan, ini khususnya ya pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ya, aku gak akan bisa dijatuhkan. Saudara jangan sombong, saudara. Lebih baik kita mawas diri. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang kokoh. Orang yang sombong akan bisa jatuh, saudara. Kadang-kala saudara, bukan kita sombong sombong karena punya banyak duit, enggak. Khususnya untuk pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan itu penyakitnya sombong rohani. Hati-hati, saudara. Saudara, Matius 24, nanti saudara bisa lihat ayat 4, ayat 5, khususnya ayat 28. Ini juga apa yang terjadi pada hari-hari terakhir. Ada begitu banyak yang penyesat, nabi palsu lah, apa semua. Dan firman Tuhan dalam ayat 5 mengatakan ada banyak orang yang akan disesatkan. Dan yang lebih mengagetkan, tapi sebenarnya kalau kita baca ayat ini, saudara, kita harus sadar diri, termasuk kita yang di tempat-tempat atas ini, pelayan Tuhan dan lain sebagainya. Ayat 24 dikatakan ya bahwa orang-orang pilihan pun akan disesatkan. Ini orang pilihan, ya kan buktinya sudah itu tadi contohnya 12 rasul. Toh ini orang-orang pilihan, saudara, orang-orang top, bisa gugur, saudara. Nah ini, jadi untuk yang bukan orang pilihan, maksudnya yang bukan saudara ini ya, bukan saya ini. Kalau orang pilihan aja masih bisa disesatkan, masih bisa digugurkan, apalagi yang biasa-biasa. Dan khususnya ayat ini adalah untuk ya saudara-saudara yang mungkin menempati orang pilihan. Engkau pun juga harus ekstra hati-hati. Karena orang-orang pilihan pun juga jadi target. Semua kita yang biasa, yang pilihan, semuanya jadi target. Ya, jadi semua kita harus berhati-hati. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana ya kita bisa menjaga stamina rohani kita tetap kuat. Saudara, kita lihat di dalam Efesus 6 ya, Efesus pasal 6, saudara nanti baca ayat 10, 11 dan 13 ya, saya bacakan aja. Akhirnya firman Tuhan mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat. Nah, gimana kita bisa kuat, saudara? Apakah kita latihan angkat barbel, push up? Saudara ya, iblis tak bisa dilawan dengan kekuatan jasmania. Saudara boleh push up 100 kali, angkat barbel yang berat 50-100 kilo, engkau gak akan bisa melawan iblis. Hanya dengan mengandalkan kekuatan roh, kekuatan jasmania. Iblis itu hanya bisa dilawan, saudara, dengan kekuatan rohani. Nah, bagaimana caranya? Tadi dikatakan dalam ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Caranya, saudara, engkau harus senantiasa, tidak boleh tidak, engkau harus selalu ada di dalam Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhanlah engkau bisa memiliki kekuatan kuasa daripada Tuhan. Karena iblis tidak bisa dilawan, tidak bisa dilawan dengan kekuatan jasmani, tapi dia hanya bisa dilawan dengan kekuatan dari Allah. Dan untuk engkau bisa memiliki kekuatan dari Allah, engkau harus terus-menerus berada di dalam Tuhan. Selain itu ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 13 diulang lagi, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu.
Jadi rahasianya untuk engkau bisa tetap memiliki stamina rohani yang kuat dan engkau tidak bisa ditampi oleh iblis dan engkau tidak bisa digugurkan imanmu, engkau harus terus-menerus berada di dalam Tuhan dan terus-menerus mengenakan seluruh, bukan hanya 1-2 senjata atau perlengkapan senjata Allah, tapi semua yang sudah disediakan Tuhan untuk semua orang percaya, pakai itu. Kalau saudara tanya apa, baca nanti selanjutnya tentang perlengkapan senjata Allah ya. Tidak ada kesempatan untuk membahas itu satu persatu. Tapi yang jelas kita diperintahkan oleh Tuhan untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan terus-menerus berada di dalam Tuhan. Itu yang membuat kita bisa tetap berdiri sampai akhir dan menyelesaikannya. Kalau enggak, saudara, kalau engkau keluar dari Tuhan, kalau engkau tidak memakai seluruh perlengkapan senjata daripada Allah, maka engkau tidak akan bisa bertahan sampai akhir. Kemudian yang kedua, engkau harus melekat erat dengan Tuhan dan firman-Nya. Nanti baca dalam Yohanes pasal 15, khususnya satu ayat saja yang saya bacakan, yaitu ayat yang kelima. Tuhan berkata, akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, di luar Tuhan Yesus, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Berbuat apa-apa aja nggak bisa, apalagi mau melawan iblis juga tidak bisa. Kalau engkau tidak ada terus-menerus di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ada di dalam engkau, atau dengan kata lain engkau melekat erat dengan Tuhan terus-menerus. Ini mutlak, khususnya untuk hari-hari yang terakhir ini. Kemudian apalagi saudara, kita perlu bergaul atau bersekutu dengan orang-orang yang punya roh yang positif, dengan roh yang menyala-nyala. Pergaulan itu sangat penting pada hari-hari terakhir. Tadi saudara, waktu kita membaca 2 Timotius 3 ayat yang kelima, setelah dari ayat 1 sampai ayat yang kelima dibeberkan tentang tanda-tanda atau kondisi daripada orang pada akhir hari-hari terakhir. Ya, ada macam-macam yang egois, tukang fitnah dan lain-lain sebagainya. Lalu nasihat terakhir dikatakan begini, jauhilah mereka itu. Saudara, kenapa ada perintah untuk menjauhi? Saudara-saudara mungkin tidak semuanya mengerti tentang transferring of the spirit, tentang pemindahan roh. Nah, kalau saudara lihat juga 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara yang baik-baik, yang rohani, saudara yang menyala-nyala, kalau engkau terlalu banyak bergaul dengan orang-orang yang negatif spiritnya, cepat atau lambat engkau tak ikut. Hati-hati dengan pergaulan. Tadi sudah dikatakan jauhi mereka itu. Yang mana tadi? Yang egois, yang tukang fitnah, yang tukang begosip, apalagi itu, baca lagi tadi di 2 Timotius pasal 3 itu. Yang hanya mementingkan diri sendiri, yang cinta uang dan lain sebagainya. Jauhi. Kalau tidak engkau akan tertular. Saudara, saat ini terjadi polusi, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan polusi itu berbahaya, saudara. Ya, sekarang kalau secara jasmani, polusi udara, polusi air, segala macam kena polusi, saudara. Polusi udara ada banyak asap-asap, asap rokok, asap-asap motor, mobil. Itu bikin orang sakit, saudara. Saya kan pernah ceritain, saudara. Ya, saya pernah ketemu mantan direktur Bank Danamon di sini. Ya, waktu itu saya ke Singapura, saya ketemu dia di tempat menginap yang sama. Dia di apartemen. Saya lihat ini kenapa ini bapak mukanya murem. Saya sapa, Pak, dalam rangka apa ke sini? Lalu dia cerita, setelah dia tahu saya dari Palu, baru dia cerita, oh ya saya pernah jadi direktur Bank Danamon. Oh ya, tahun berapa Pak? Ini. Lalu bapak dalam rangka apa? Saya tanya. Iya ini Bu, saya ini kaget sekali, saya stres sekarang. Dia bilang, kenapa Pak? Saya ini sebenarnya datang ke Singapura ini mau jalan-jalan, beli buku. Nah, dia memang hobi baca buku. Saudara, dia datang tuh spesial ke Singapura itu sering sekali, saudara, hanya untuk beli buku di toko.
Tapi dia bilang, Bu, saya ini waktu hari Jumat, waktu saya baru datang, saya ini iseng-iseng karena saya ini sudah batuk, ya sekitar baru 2 mingguan. Saya cuma iseng-iseng aja, saya check up, kaget dia bilang. Masa saya didiagnosa kanker paru-paru stadium 1. Aduh, dan sekarang saya tidak boleh pulang oleh dokternya, saya disuruh panggil istrinya, suruh datang untuk mendampingi dia mendapatkan pengobatan. Aduh, saya tidak nyangka. Saya ini, Bu, saya tanya, Bapak merokok? Tidak, Bu, saya tidak pernah merokok. Saya ini seorang olahragawan. Dia bilang, saya suka olahraga. Saya itu setiap hari minum suplemen, vitamin, apa semua. Saya jaga kesehatan saya. Saya tidak merokok. Oh, mungkin Pak, kan Bapak kerja di bank, ya, ruang tertutup ber-AC. Di situ kan banyak orang yang merokok. Mungkin Bapak adalah korban daripada perokok pasif. Nah inilah saudara, kita tidak ikut ngisep saudara, tapi polusi, asap rokok saudara, kita tidak ikut, kita jadi tertular saudara, kena bisa kanker lagi saudara, tidak pernah merokok saudara. Jadi hati-hati saudara, itu contoh sama saudara, orang baik-baik, orang sehat rohani, tapi engkau ngumpul dengan orang-orang yang rohnya negatif, terpolusi saudara, tertransfer. Dan kau bisa sakit secara rohani. Dan fatal kalau kayak Bapak itu kanker saudara. Kita tidak nyangka kau bisa. Awasi pergaulanmu. Dengan siapa engkau banyak bergaul? Dengan siapa engkau banyak duduk saudara? Saudara itu menyerap saudara, ya. Apa yang baik daripada engkau, gantinya saudara yang negatif masuk di dalam hidupmu. Tiba-tiba engkau menyadari, aduh kenapa aku sudah lemah ya, engkau sudah jatuh dan lain sebagainya. Hati-hati saudara, iblis bekerja juga seperti ini, ya. Jauhi. Juga ada beberapa nasihat yang lain, ya, tentang bergaulan. Amsal pasal 13 ayat 20 dikatakan, siapa yang bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Ini pergaulan yang dengan orang-orang yang punya roh yang positif. Tapi di samping itu Amsal 20 ayat 19 mengatakan, jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut. Saudara, itu roh bisa ditransfer melalui percakapan. Hati-hati. Saudara, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang negatif spirit, itu pasti yang keluar dari mulutnya yang negatif melulu, saudara. Dan melalui percakapan, melalui perkataan yang negatif, itu roh ngikut, saudara. Masuk, dan tanpa kita sadari masuk ke kita, saudara. Dan seperti asap rokok tadi tuh, yang dari perokok pasif tadi udah masuk, jadilah kanker, saudara. Kalau kita kanker rohani, nah ini ya. Jadi jaga saudara, kita harus jaga stamina rohani saudara, jaga ya pergaulan saudara, jangan sampai tertransfer, ya, jaga ini ini tadi ya, bergaulah dengan orang-orang yang punya roh yang positif dan jauhi orang-orang yang punya roh-roh yang negatif dalam hal ini. Kemudian apalagi senantiasa penuh dengan Roh Kudus, Efesus 5 ayat 18. Saudara, kita perlu senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus, karena saudara, Roh Kudus itu adalah Roh penolong. Dikatakan bahwa Roh Kudus juga yang akan menuntun kita ke dalam semua kebenaran Allah. Kalau engkau dituntun oleh Roh Kudus, saudara, dikatakan kalau kita dipenuhi, dikontrol oleh Roh Kudus, kita tidak akan hidup oleh daging. Nah, ini penting ya, untuk kita senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Apalagi saudara, ya, kita perlu berjaga-jaga dan berdoa bersama dengan Yesus di dalam jam yang terakhir. Nanti saudara baca ya peristiwanya dalam Matius 26 ayat 38 sampai 40. Itu adalah saat-saat sebelum saudara, di mana Yesus plus murid-muridnya mengalami suatu kondisi yang menggoncang kehidupan mereka. Tapi ada beda saudara, Yesus survive, Yesus bisa menang. Tetapi murid-muridnya, saudara, pada kolaps semua. Kenapa? Itu pada saat mereka, saat terakhir, jam yang terakhir sebelum Yesus ditangkap. Yesus ajak 3 muridnya yang spesial di situ, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Diajak. Sebenarnya, kalau saudara baca di situ, Yesus itu mengajak supaya bareng doa, saudara. Ya, akan mari kita doa sama-sama dengan aku. Tapi nyatanya apa? Mereka tidur. Nah, sampai 3 kali Yesus berjuang sendiri, bergumul sendiri, dia berdoa sendiri, dan di situ dia juga digoda oleh iblis antara mau mengikuti kehendak Bapa
atau mengikuti kehendaknya sendiri. Dia balik, muridnya tidur semua. Dia bilang begini, tidakkah engkau bisa berjaga dengan aku 1 jam saja? Karena dia bilang, dikatakan roh memang kuat, tapi daging itu lemah. Tuhan sudah memperingatkan itu. Tapi begitu mereka terjaga sebentar, mereka tertidur. Yesus kembali bergumul, mereka tidur lagi. Begitu seterusnya. Saudara, ini bukan hanya hari-hari terakhir, tapi ini adalah jam yang terakhir. Sebenarnya saudara, kita harus banyak berdoa sendiri dengan Tuhan. Ini jam pergumulan yang berat. Kalau tidak, engkau bisa bernasib sama seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kalau bukan anugerah Tuhan, mereka tidak akan bisa menang. Yesus walaupun pergumulannya sangat-sangat berat, tapi dia menang. Dia survive. Dia juga hampir-hampir saudara. Kan dia sudah ngomong sama Bapa, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku, tapi janganlah ya kehendakku jadi, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Hampir aja, bukan Yesus tidak mau ditampi iblis. Saudara, Yesus juga salah satu yang jadi target tampian iblis, tapi dia menang. Kenapa? Karena dia berdoa dengan Bapa. Tapi sayang yang 3 itu sudah diajak, sudah diberitahu, roh memang kuat, tapi daging itu lemah. Mari berdoa sama-sama aku. Mereka tidur, saudara. Apa yang jadi? Nah itu toh peristiwa selanjutnya, cerita selanjutnya, Petrus hampir raja, saudara. Dia sudah nyangkal 3 kali gara-gara itu. Coba dia berdoa, lain ceritanya, saudara. Begitupun juga Yohanes, Yakobus tidak akan menjadi dekil hati dan tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit kalau saja mereka juga ikut berdoa bersama-sama dengan Yesus. Hari-hari terakhir kalau engkau peka, ada banyak anak Tuhan saudara yang tengah-tengah malam dibangunin oleh Yesus. Berdoa bersama-sama. Saat ini saudara, Tuhan juga sedang bergumul. Bergumul apa? Bukan bergumul untuk dirinya sendiri, tapi dia bergumul untuk jiwa-jiwa yang masih begitu banyak. Dia melihat saudara dari sorga, anak-anak Tuhan, ada banyak saudara yang diambang kejatuhan. Ada banyak orang yang sampai detik ini belum terselamatkan. Sebenarnya Yesus juga sama seperti dia mengajak tiga pengikutnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk doa sama-sama di jam yang terakhir. Sebenarnya saat-saat ini Yesus juga mau mengajak kita berdoa sendiri bersama dengan dia. Menggumuli apa? Pertama, menggumuli diri kita sendiri, supaya jangan sampai daging ini menjatuhkan engkau, membuat engkau bisa ditampi oleh iblis, tapi engkau bisa muncul sebagai seorang pemenang. Yang kedua, berdoa untuk apa? Untuk jiwa-jiwa yang masih banyak ini, seperti Yesus yang sampai detik ini dia masih berdoa untuk kita semua. Mari saudara, kita mendoakan satu sama lain. Dan kita hanya tidur terus, saudara. Ya, tertidur secara jasmani maupun juga secara rohani. Mari kita bangkit. 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah terang. Jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Ini yang saudara, yang urgent yang kita bisa lakukan di hari-hari yang terakhir, bahkan di jam yang terakhir menjelang kedatangan Tuhan. Kemudian berikutnya apalagi yang harus kita lakukan untuk stamina kita tetap kuat? Hiduplah senantiasa di dalam kekudusan. Ini mutlak, saudara. Selain ini merupakan supaya kita senantiasa siap. Begitu Yesus datang, kita sudah di dalam kondisi yang siap. Karena Tuhan hanya mau menjumpai orang-orang yang kudus. Ingat itu yang saya pernah bahas tentang gaun pengantin perempuan di Wahyu pasal 19. Itu dikatakan kain lenan putih yang berkilauan, yang putih bersih, nggak ada kotorannya. Itu artinya kekudusan mutlak, saudara. Lalu kenapa harus hidup kudus apalagi di hari-hari terakhir ini? Masalahnya saudara dengan ini tadi, ya, serangan-serangan iblis. Kalau engkau tidak kudus, berarti engkau ada celah. Engkau gampang sekali diserang oleh iblis. Jadi memang kesimpulannya, hidup kudus dikatakan di sini, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Itu 1 Petrus 1 ayat 15. Sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil engkau. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ibrani 12 ayat 14, kejarlah kekudusan sebab
tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi mutlak untuk hari-hari terakhir engkau harus hidup kudus karena ini. Karena tadi sudah dikatakan tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun yang bisa lihat Tuhan. Berarti engkau tidak akan ketemu Tuhan. Berarti engkau tidak akan terangkat kalau engkau tidak hidup kudus. Kedua, alasannya kenapa kita harus hidup kudus? Karena kalau tidak, engkau buka celah, iblis akan mudah sekali menghancurkan kehidupanmu. Ini alasan-alasan kenapa kita harus hidup senantiasa dalam kekudusan. Lalu saudara, yang terakhir kita perlu fokus kepada tujuan, mencapai garis finish, garis akhir. Paulus mengatakan di dalam Filipi 3:13-14, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara, ini yang Tuhan mau ya saudara, untuk kita fokus. Ini hari-hari terakhir, tidak lama lagi Tuhan datang. Mari saudara fokus, capailah garis akhir. Tinggalkan yang di belakang saudara. Saudara, saya lihat ada beberapa anak Tuhan yang terus mikirin yang di belakang, terus menyesali hidupnya yang lampau, yang gagal dan lain sebagainya. Saudara nggak akan bisa maju. Sudah tinggalkan semua itu. Sekarang kau melihat ke depan, lihat kepada garis akhir dan berlari-lari kepada tujuan. Selesaikan semua destinimu, selesaikan semua pekerjaan yang engkau sudah dipercayakan oleh Tuhan. Masing-masing punya panggilannya sendiri-sendiri. Selesaikan itu saudara. Waktunya tidak lama lagi. Ini hari-hari yang terakhir. Fokus saja saudara. Kalau engkau fokus itu sangat menolong untuk engkau bisa memiliki stamina rohani yang tetap kuat. Tapi kalau engkau lihat ke belakang terus, lihat semua kegagalan yang terus-terus, engkau akan jadi lemah saudara. Jangan lihat ke kiri atau ke kanan juga. Itu berbahaya saudara. Saya lihat orang lain biasa-biasa, kenapa aku harus berlari-lari? Nah, kalau saudara lihat orang lain, engkau tidak akan maju. Bahkan engkau tidak akan menyelesaikan pertandinganmu sampai akhir. Sudah nggak usah lihat kemana-mana, lihat Yesus saja yang ada di depanmu. Lihat garis akhir itu. Jangan saudara, ada banyak suara-suara selalu mengatakan, ya kalau ditanya kenapa Bapak tidak masuk gereja, ya ini saya sebel masuk di gereja ketemu itu orang lagi, itu anak Tuhan, pelayan Tuhan lagi, tapi sudah menipu aku, sudah mengecewakan aku, ngapain aku ke gereja? Sudah saudara, kalau saudara lihat-lihat saudara ke kiri ke kanan, lihat orang saudara tidak maju-maju, engkau bisa-bisa nggak akan terangkat saudara. Mari, ini hari-hari yang terakhir, jangan lihat kemana-mana, ke belakang kiri atau kanan, hanya satu pandangan ke depan saja, yaitu lihat Yesus. Dan lihat yang lain-lainnya. Jangan lihat ke lain-lainnya. Banyak godaan saudara zaman ini yang membuat engkau bisa berhenti di dalam pengiringan engkau kepada Tuhan. Mari kita semua maju saudara, kita menyelesaikan apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita, setia sampai akhir, dan punyailah stamina rohani yang kuat, karena ini hari-hari yang terakhir. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, kita akan berdoa ya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik. Kalau mungkin ada di antara kita pada saat ini kita tidak terlalu menyadari bahwa ini adalah hari-hari yang terakhir. Ada sudah begitu banyak tanda-tanda yang Tuhan buat sebenarnya, yang Tuhan lakukan untuk menyadarkan kepada kita semua, terlebih khusus kita sebagai pengikut Yesus. Kita harus tahu tanda-tanda zaman. Kita harus tahu tanda-tanda hari-hari terakhir itu, supaya kita makin menyala-nyala untuk mempersiapkan diri, dan kita tetap menjaga stamina rohani kita tetap kuat. Kita tidak membiarkan diri kita di dalam kelemahan rohani oleh situasi, keadaan, masalah dan lain sebagainya. Ada begitu banyak anak Tuhan yang membiarkan rohaninya menjadi lemah, dan di dalam situasi yang seperti itu, dalam kondisi seperti itu sangat berbahaya. Iblis bisa menghancurkan akan hidup kita. Mari saudara, ini hari-hari yang terakhir. Mari kita semua boleh meningkatkan akan stamina rohani kami, rohani kita semua. Kita meningkatkan iman, kita meningkatkan akan jam doa kita, kita meningkatkan akan firman Tuhan yang harus kita baca. Kita bukan hanya membaca satu ayat per hari, itu kurang.
Saudara, sebanyak mungkin firman engkau perlu baca setiap hari. Karena dari pendengaran akan firmanlah imanmu akan menjadi kuat. Imanmu makin bertambah-tambah. Engkau harus melekat erat dengan Tuhan. Engkau tidak bisa terpisahkan sedikit pun. Janganlah perkara-perkara dunia menyeret engkau, membuat engkau jauh daripada Tuhan. Ini trik daripada iblis. Kalau engkau diberkati, engkau mengucap syukur, engkau puji Tuhan, dan engkau tahu persis berkat itu untuk apa. Bukan untuk membuat engkau menjadi kolaps secara rohani, tapi pergunakan itu semua untuk kepentingannya Tuhan. Gunakan itu semua sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Tuhan, mari engkau melihat kami semua tanpa terkecuali. Engkau menginginkan kami semua, tidak ada satupun yang mengalami kelemahan rohani. Tuhan, mari engkau yang ada di sini jamah kami semua. Kami yang Tuhan mungkin acuh tak acuh, kami nggak mau tahu tentang kondisi yang sesungguhnya, bahwa inilah hari-hari yang terakhir. Kami lebih fokus kepada perkara-perkara dunia. Kami tidak mau fokus kepada perkara-perkara rohaniah, apalagi perkara-perkara yang daripada Tuhan. Tuhan, mari engkau jamah kami semua. Kalau ada di antara kami yang mengalami kelemahan rohani, Tuhan jamah kami. Jangan biarkan kami di dalam kelemahan yang Tuhan. Mari angkat kami, Tuhan jamah kami semua dalam nama Yesus yang letih lesu secara rohani. Tuhan, mungkin kami di dalam pengirian kami kepada Tuhan, mungkin kami merasa kami sudah tidak kuat lagi. Biarlah Tuhan engkau memberikan kekuatan-Mu saat ini. Jamah daripada Roh Kudus menjamah kami. Tuhan, biarlah semua hal yang membuat stamina kami, stamina rohani kami menjadi padam, menjadi lemah, yaitu segala dosa, segala jerat daripada iblis. Kami berdoa saat ini, Tuhan, lepaskan kami daripada segala kuasa, jerat, cengkeraman iblis, cengkeraman dosa dalam nama Tuhan Yesus. Biar semua cengkeraman itu dipatahkan di dalam nama Yesus. Lepaskan kami ya Tuhan daripada semua belenggu dosa, daripada semua ikatan jerat daripada iblis. Bebaskan kami ya Tuhan, supaya kami kuat, kami bisa tegak kembali, kami bisa melawan iblis ini. Bukan kami dijatuhkan, kami menjadi terpuruk oleh segala pekerjaan iblis, tapi Tuhan, hari ini kami akan bangkit kembali. Kami akan mengiring Engkau. Bahkan Tuhan berlari-lari dengan kecepatan yang maksimal di dalam pengiringan akan Tuhan. Karena waktunya tinggal sedikit. Ini hari-hari yang terakhir. Tuhan, terima kasih, biar kami tetap fokus kepada Engkau. Tuhan, kami tetap fokus untuk menyelesaikan apa yang harus kami selesaikan. Semua pekerjaan, semua rancangan yang Tuhan sudah tetapkan buat kami, masih ada waktu yang tersisa. Oleh pertolongan dan anugerah daripada Tuhan, kami boleh menyelesaikan semuanya. Ketika Engkau datang, kami bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah menyelesaikannya. Tuhan, mari kami mengucap syukur kepada Engkau. Roh Kudus, Engkau bekerja terus. Engkau tuntun kami terus di dalam jalan-jalan kebenaran Tuhan, di dalam semua rencana dan kehendak daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami tetap menyerahkan hidup kami untuk terus dikuasai oleh Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, dikontrol oleh Roh Kudus, sehingga kami tidak hidup oleh daging, tapi kami boleh hidup senantiasa oleh Roh. Terima kasih Tuhan. Sebagai satu pengungkapan syukur kami juga pada saat ini kami ingin Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau. Dan biarlah Tuhan boleh mengurapi kami semua. Juga kami berdoa untuk setiap saudara yang mengembalikan milik Tuhan pada malam hari ini, boleh diberkati oleh Tuhan sesuai dengan janji daripada Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Kita nyanyikan Jalan Hidup Orang Benar. Ini ada ekstra kolektor untuk sidang raya. Jalan hidup orang benar diterang
diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup, mari kita bangkit berdiri. Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali, dan membangunkan dia kembali, dan membangunkan dia kembali. Terima kasih Tuhan, inilah yang kami yakini, bahwa walaupun kami jatuh sekalipun, Engkau tetap menopang kami. Tangan-Mu Tuhan tetap menarik kami untuk kami tegak kembali. Karena itu Tuhan, sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, sekali lagi kami mohonkan berkat daripada Tuhan. Marilah ya Tuhan, saat ini Engkau boleh membuka akan segala tingkap-tingkap langit, segala Tuhan pintu-pintu berkat yang ada di surga. Kau boleh mencurahkan ya Tuhan oleh anugerah-Mu, oleh kemurahan-Mu. Malam hari ini Tuhan, sesuai dengan apa yang setiap jemaat-Mu perlukan. Tuhan, baik itu berkat secara jasmani, berkat kesembuhan buat yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit saat ini menjadi sembuh, pulih saat ini. Kami juga tidak lupa berdoa. Mungkin ada saudara-saudara kami yang hari ini tidak bisa beribadah karena mereka sakit. Biar Engkau juga boleh melawat mereka, siapapun mereka saat ini Tuhan, di rumah-rumah mereka, jamaah mereka yang sakit, dalam nama Yesus mereka juga boleh mengalami anugerah kesembuhan dan pertolongan Tuhan. Mereka yang lemah secara rohani, secara jiwani, biar saat ini kekuatan Tuhan, jamahan Tuhan, Roh Kudus yang membangkitkan kembali boleh menegakkan akan setiap jiwa dan roh yang lemah. Di dalam nama Yesus ada berkat sukacita, kegembiraan, semua tekanan, stres, depres di dalam nama Yesus semua disingkirkan saat ini dan diganti dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ada kelepasan buat yang terikat dan juga kekuatan, ketekunan, kesetiaan memenuhi seluruh kehidupan jemaat-Mu Tuhan, yang membuat kami bisa mengiring Tuhan sampai akhir. Tuhan, waktunya tinggal sedikit. Walau begitu banyak tantangan dan pergumulan, tapi kami akan berlari-lari terus menuju kepada tujuan yang Kau telah pertetapkan di depan kami. Tuhan, mari biar kami boleh menyelesaikan dengan baik sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, sehingga ketika Engkau datang nanti Tuhan, di awan-awan menjemput kami boleh masuk dalam bilangan orang yang akan diangkat dan berjumpa dengan Engkau, dan kami boleh masuk di dalam surga yang kekal. Kami boleh Tuhan duduk bersama-sama dengan Engkau di dalam perjamuan anak domba Allah. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat malam.